Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ya. Qala Rasulullah. Bareng-bareng ya. Man tawaddo'a. Enggak pakai ain ya. Hamzah. Man tawaddo'a lissolati fa asbaqal wudu'a. Saya dulu ya, fokus. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, barang siapa yang berwudu, wudunya diniatkan untuk sholat. Jadi wudunya memang diniatkan untuk apa? Sholat. Ada wudhu yang diniatkan untuk pegang Quran atau mushaf. Ada wudhu yang memang diniatkan untuk tawaf, mengelilingi Ka'bah. Dan ada wudhu yang diniatkan setelah berhubungan suami istri, menunda mandi wajibnya sampai menjelang azan subuh, maka diperintahkan untuk wudhu. Tapi wudhu ini tidak bisa dipakai untuk sholat dalam kondisi junub. Nah, yang diinginkan oleh Nabi di teks awalnya adalah wudhunya memang niatnya di awal untuk apa tadi? Sholat. Nabi melanjutkan kemudian dia menyempurnakan wudhunya. Jadi kita berusaha agar wudhu itu tidak hanya membasuh yang wajib saja, kita basuh yang sunnah juga. Tujuannya tidak lain adalah biar wudhu kita apa? Sempurna. Dan usahakan ketika membasuh anggota wudhu kita jangan satu kali, biar lebih sunnah berapa kali? 3 kali. Dan usahakan setelah berwudu kita disunahkan untuk membaca doa setelah wudu. Nah, Bapak Ibu, doa setelah wudu itu ada 3 riwayat. 3-tiganya ini benar semua. Yang pertama, Nabi pernah berdoa setelah wudu, tertulis di dalam hadis Sahih Muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Udah segitu aja. Benar, rawahu Imam Muslim. Atau barangkali pakai versi rawahu At-Tirmidzi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Udah sampai di situ juga benar, versinya rawahu At-Tirmidzi. Atau barangkali pakai riwayat Imam Asy-Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Jadi pakai yang pertama juga benar, yang kedua juga benar, yang ketiga juga benar. Yang tidak benar yang nggak baca juga benar. Tapi yang nggak benar yang apa? Yang nggak wudu pun kalau nggak sholat ya juga benar. Berarti yang nggak benar yang apa? Yang tidak sholat. Apa yang terjadi Ustaz? Barang siapa selesai berwudu membaca doa setelah wudu, ke arah saya sebentar ya, bagus sekali. Barang siapa yang berwudu membaca doa setelah wudu, apa yang terjadi? Maka Nabi mengatakan futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu ayyuha syaa. Barang siapa yang membaca doa setelah wudu, maka 8 pintu surga terbuka untuknya dan dia disuruh pilih pintu surga mana yang dia sukai. Jadi kalau begitu jumlah pintu surga ada berapa? Ya Allah, mudah-mudahan. Ada berapa tadi? 8 lagi ya. Jumlah pintu surga ada berapa? 8. Dan amalan pembuka pintu surga, dan kita disuruh pilih pintu surga mana yang kita sukai, yaitu setelah berwudu apa tadi?
baca doa. Maka mulai saat ini jangan lepas doa setelah wudhu. 8 pintu surga terbuka dan disuruh pilih surga mana yang kita sukai. Semoga kita termasuk dari bagian. Amin kan? Teruskan yuk. Tsumma masya ila sholatil maktubah. Barang siapa yang berwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dia melangkah menuju masjid. Jadi kalau begitu wudunya nih ke masjid. Kalau begitu menuju masjid sudah dalam keadaan apa? Wudu. Jadi dari teks hadis tadi Bapak Ibu, baiknya nih wudunya di rumah atau di masjid? Di rumah. Apa yang terjadi Ustaz? Bareng-bareng. Ghafarallahu lahu dzunubahu. Barang siapa yang berangkat menuju masjid sudah dalam keadaan berwudu, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Berarti kalau begitu usahakan menuju masjid kitanya sudah dalam kondisi apa tadi? Tapi kalau wudu di bawah, wudu di masjid boleh apa tidak? Boleh. Tapi utamanya wudu dari rumah. Dengan wudu dari rumah dosanya diapakan? Ampuni. Sama-sama ini. Masya. Tadi Nabi mengatakan masya. Masya itu artinya jalan kaki. Naikin kendaraan, bahasa Arabnya rokibah. Lah tadi Bapak kesini kaki menginjak tanah atau tidak? Iya, sendal Bapak. Tadi sendal Bapak menginjak tanah nggak ke masjid? Aspal. Nggak boleh begitu sama Ustaz Kuara. Ini ke arah saya sejenak yang kontar dulu ya. Telapak kaki Bapak Ibu, sendal, sepatu, ban sepeda, ban motor, ban mobil, nginjek tanah, aspal, peluran, keramik, lantai, karpet apa enggak? Nah, udah nggak bisa kan? Tadi nginjek apa tidak? Buka surah Yasin ayatnya 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Jadi sesungguhnya bekas bumi yang kita udah pijak, bekas bumi yang kita udah injak menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka itu bumi nanti di hari kiamat akan jadi saksi dan penolong kita. Jadi kalau begitu kaki kita menuju masjid nginjek tanah atau aspal, tanpa kita sadari itu tanah atau bumi akan jadi penolong dan saksi kita di hari kiamat. Makanya biar saksinya banyak, berangkat menuju masjid dan pulangnya beda jalan. Biar banyak bumi yang jadi apa? Saksi. Maka kalau tinggal di komplek bawah ini kan dekat tuh. Biar banyak saksinya berarti pulangnya harus kemana dia? Maka kalau begitu Bapak yang ada di hadapan saya, lantai masjid ini insya Allah akan jadi saksi. Dan yang dengerin tausiah duduknya sambil nyender di tembok, berarti saksinya dua, lantai dan senderan tembok. Semoga jadi berkah semuanya ya. Nah, sekarang ke arah saya dulu. Pernah nggak ketika ke masjid sholat isya, tarawih dan witir hujan turun? Pernah ya? Angkat suara. Rawahu Imam Ahmad. Manir tabarok. Boy. Manir tabarok. Qadamahu fi sabirillah. Harramahullahu ala nari. Barang siapa yang kakinya menuju masjid atau di jalan Allah, lalu kakinya melangkah, gesekan kakinya dengan bumi menyentuh debu, sehingga debu sampai ke kakinya, dihiaskan cipratan air hujan, maka barang siapa menuju masjid kena debu atau cipratan air hujan kakinya, maka dirinya Allah haramkan dari jilatan api neraka. Jadi kalau begitu apabila hujan, maka kaki yang menyentuh cipratan air hujan, insya Allah diri kita Allah jauhkan dari api neraka. Semakin jauh ke masjidnya,
maka insya Allah pahalanya semakin apa? Maka yang paling besar pada malam ini adalah insya Allah yang rumahnya paling jauh. Maka yang rumahnya paling jauh malam ini insya Allah adalah siapa? Barang-barang. Maka insya Allah rumahnya yang paling jauh malam ini siapa? Saya dari Cipete ya. Ya Allah, semoga pahala kita gede semuanya ya. Ya, dikit lagi. Masuk ke masjid Isya berjamaah. Saya poin-poinnya aja ya. Tadi kan kita Isyanya berjamaah, benar nggak? Benar nggak nih? Ada tamu dari BSD ke rumah saya di Cipete. Dia pernah coba sholat sunnah dari mulai setelah Isya sampai azan subuh tidak putus. Saya bilang demi Allah, cerita ini nggak mengada-ada. Kalau udah bilang demi Allah kemudian berdusta, maka dia memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Saya katakan demi Allah, dia berangkat kalau Cipete, dia cerita setelah Isya dia sholat sunnah, setiap 2 rakaat dia tulis sampai azan subuh total rakaatnya 250 rakaat. Masya Allah. Berapa tadi? Kalau setengahnya dari 250 berapa? Berapa? Kalau sepanjang malam atau semalaman penuh 250. Kalau setengahnya kurang lebih sampai jam 12 malam, yaitu 125 rakaat. Ada nggak ibadahnya enteng? Ada nggak ibadahnya ringan tapi menyamai tamu saya yang pernah mengerjakan sholat sunnah sepanjang malam? Ada. Sama-sama. Man sholat isya fi jama'atin. Barang siapa yang sholat isyanya Barang siapa yang sholat isyanya di mana? Atau di mana? Rumah ya. Musola. Ya barangnya. Barang siapa yang sholat isyanya di mana nih? Atau di mana? Ustaz, saya berjamaah di keluarga. Kebetulan di rumah saya ada musolahnya kecil di ruang tamu. Kita jamaah sama keluarga, hitungannya berjamaah kan? Maka musola yang kita bangun di rumah, apakah hitungannya berjamaah? Tanya. Musola yang kita bangun di rumah itu yang dipersiapkan itu dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? Yang kedua, musola itu khalayak ramai, tetangga masyarakat mendatangi tempat itu apa tidak? Jika tidak, maka itu hitungannya tidak Yang jamaah di mana? Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah di musola atau di masjid, maka Nabi bersabda nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai pertengahan malam. Jika dibandingkan dengan tamu saya, kurang lebih berapa rakaat? Berapa? 100. Maka barusan kita isya berjamaah. Kita isya berjamaah tanpa kita sadari, Pak, pahala kita seperti orang sholat sunnah sampai jam 12 malam. Diumpamakan dengan tamu saya 125 rakaat. Semoga kita dapatkan ini semuanya. Amin. Gas ya. Ya bareng-bareng. Dari rumah ke masjid dalam kondisi wudu, dosa di sama-sama yuk. Dari rumah ke masjid dalam kondisi dosanya di sholat isya berjamaah, pahala sama dengan orang sholat sunnah setengah malam. Setengah malam atau 125. Nah, sini yuk. Sebelum pengumuman, sebelum saya tutup, tadi setelah isya ngapain? Apa tadi? Sholat sunnah. Setelah isya jangan disibukkan dengan yang lain. Zikir, doa. Bapak, saya nggak ketemu sebulan sekali di sini. Pesan saya, di masjid handphone matikan. Pesan saya ya, di masjid waktu hanya untuk Allah deh. Kesibukan handphone, WA-an, Facebookan, Twitteran, Instagram, dan di masjid taruh dulu. Rumah Allah fokus dulu untuk ibadah.
Ada 2 rakaat sholat sunnah setelah isya, bagian dari rawatib qobliyah, ba'diyah, mu'akkad. Apalin ya? 10 atau 12, apalin ya? Bismillahirrahmanirrahim. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan besok 2 sebelum subuh. Berapa itu? 12. Enggak, demi Allah saya bosan dengan 12. Berapa? 2 sebelum, 2 sebelum, 2 setelah asar. Yuk, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah tadi, dan besok 2 sebelum. Berapa ini? Tadi Nabi juga pernah mengerjakan 10. Berapa rakaat? 12. Kalau boleh saya menyarankan Bapak sebelum zuhurnya jangan 2. Berapa rakaat? Dengan 2 salam, karena pada saat azan zuhur sampai iqamah pintu langit lagi terbuka, di mana amal ibadah pahala Allah lipat gandakan. Berarti di mana 12? Bareng-bareng. 4 sebelum, 2 setelah, 2 setelah, 2 setelah, dan 2 besok sebelum. Nabi bersabda, man sholat asyara au isna asyara fi kulli yaumin bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, rawatib, mu'akkad dalam sehari semalam 10 atau 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuk dirinya rumah di surga. Jadi kalau begitu amalan pengen punya rumah di surga, jangan lewatkan tadi 10 atau 12 rakaat. Bapak nanti di surga semoga punya rumah ya. Pilih mana? Punya rumah di dunia atau punya rumah di surga? Nah, saya persingkat. Habis saya turun nanti tarawih sama siapa ini? Imam. Tadi sholat sunnah sepanjang malam bisa digantikan dengan apa? Setengah malam isya. Ada 2 amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Apakah ya? Ada 2 amal ibadah yang nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Saya tanya, ada berapa? Boleh? Yuk sama-sama. Fokus enak yuk. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama qama kullal laili. Barang siapa yang sholat subuhnya di mana? Atau di mana? Maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Maka besok kita subuh berjamaah, besok insya Allah kita subuh berjamaah di musola atau di masjid, pahala kita sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam yang diukur dengan tamu saya berapa rakaat. Semoga ya besok ke masjid semuanya amin kan? Tadi saya bilang ada berapa tadi? Yang sepanjang malam. Ya Allah. Ada berapa amal ibadah? 2 kan? 2 bareng. Man qoma ma'al imami hatta yansorifa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, tertulis juga rawahu Imam Ahmad. Barang siapa yang sholat sunnah tarawihnya dan witirnya sama siapa? Sampai selesai. 2 ya, sama imam sampai selesai. Barang siapa yang sholat sunnah tarawih dan witirnya sama sampai apa? Kutiba lahu qiyamul lailah, maka dapat pahala seperti orang sholat sunnah sepanjang malam. Berapa rakaat? Jadi kalau begitu nanti tarawih usahakan sama imam. Sampai apa? Ya Pak, saya tidak melarang Bapak witir di rumah. Tapi harapan saya witirlah sama imam. Sholat sunnah penutup malam witir. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat sunnah setelah witir. Ini ucapan dari saya, Syekh Muhammad bin Utsaimin, ulama Saudi. Pelan-pelan ya. Sholat penutup di malam hari apa tadi? Tapi bukan berarti tidak boleh sholat sunnah setelah
begitu nanti kita taraweh, habis taraweh selesai sama imam, tanpa bapak sadari, tanpa kita sadari, pahalanya sama dengan orang sholat sunnah mulai setelah isya sampai azan subuh. Tutup habis taraweh apa? Di sini 2 salam atau 1 salam? 2 salam. 1 salam. Sini yuk. Di Cikoneng di daerah saya, sholat sunnah tarawehnya 20, witirnya 3. Jadi berapa? Tapi jamaah imamnya baru 8 rakaat, jamaah sudah pada pulang. Di daerah mana? Saya tanya, sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah, tapi teruskan. Sudah selesai. Ya Allah. Ini yang pakai batik harus dirupiah ini. Tapi tidak dapat fadilah sholat sunnah sepanjang. Jadi kalau umpama bapak nih ada di suatu tempat, kebetulan kita sedang musafir dan di situ tarawehnya 23, pesan saya ya, sabar. Apa itu? Sabar ada 3. Sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, sabar menjauhkan maksiat. Sabar dibagi menjadi yang pertama sabar dalam. Maka apabila sholat sunnah taraweh tiba-tiba imam bacaannya lama, ingat harus apa? Semoga paham apa batasnya. Terakhir, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu tunggal, ahad, esa, satu, dan Allah suka sama hambanya yang mengerjakan sholat sunnah witir. Maka witir yang kita kerjakan insya Allah tanpa kita sadari, Allah jadi sayang sama kita. Tutup. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat sunnah taraweh, barang siapa yang isya, taraweh, witir, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Maka setiap 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, gugur dosa. Bangun lagi 2, salam lagi, gugur dosa. Maka kalau begitu, datangnya ke sini, pahalanya luar biasa. Tapi ada nggak di awal Ramadan jamaah masjid membludak, menjelang Lebaran semakin berkurang? Ada nggak di masjid kayak begitu? Di daerah mana? Sabar ya Allah, semoga berkah ya. Maafin batin ya. Saya bilang semangat ibadah, jawab ya insya Allah. Semangat